Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mavlusion, dan di video kali ini kita akan setup Unity. Ya, saya paham di video sebelumnya saya pernah membuat video yang sama, yaitu setup Unity menggunakan Visual Studio Code. Tapi karena itu video lama dan menurut saya kurang up to date, jadi saya membuat video baru dengan beberapa tambahan. Baik, kita akan mulai setup Unity menggunakan Visual Studio Code. Dan ya, kenapa menggunakan Visual Studio Code? Yang pertama, karena ringan. Ya, Visual Studio Code adalah text editor biasa, bukan IDE yang terintegrasi langsung. Dan ini sangat ramah untuk laptop yang speknya biasa. Mungkin RAM-nya masih 4 GB atau 8. Jadi ini sangat rekomendasi buat kalian. Ringan. Yang kedua adalah mudah. Kenapa mudah? Yang pertama, untuk downloadnya sendiri cukup kecil size-nya, pemasangan mudah, dan ini seperti text editor biasa seperti yang lainnya, mudah untuk dioperasikan. Dan ya, yang ketiga adalah customizable. Walaupun ini text editor biasa, tapi di sini kita bisa mengcustom beberapa isinya, bisa extensionnya, temanya, atau integrasi ke bahasa pemrograman apa yang kita gunakan. Dan kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, apa aja yang kita butuhkan untuk men-setup kali ini? Yang pertama pasti Visual Studio Code-nya. Yang kedua, Net Framework, dan pastikan Net Framework yang kalian install adalah Net Framework versi 4.7.1 yang developer pack kalau nggak salah. Kemudian extension ini kita akan menginstal beberapa extension yang dibutuhkan pastinya. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Dan ini adalah setup yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu menginstal Visual Studio Code dan mengubah external toolnya menjadi Visual Studio Code. Kemudian ikuti video centang ketiga itu. Kemudian pastikan di sini package manager Visual Studio Code yang kita pakai adalah terbaru. Nah, kita beralih ke step selanjutnya, yaitu kita akan men-setup Visual Studio Code ini agar terhubung ke Unity. Karena tadi kita sudah men-setting default editornya, sekarang kita akan men-setup agar si Visual Studio Code ini paham kalau ini sedang terhubung ke Unity. Dan untuk step ini, pastikan kalian sudah menginstal Net Framework yang tadi dibutuhkan, yaitu versi 4.7.1 yang developer pack. Jika belum install, pastikan kalian install dulu baru ke tahap video ini. Kita lanjut. Kita bikin satu script terserah. Ini hanya untuk mencoba memastikan bahwasanya Visual Studio Code ini terhubung ke Unity. Oke, di sini kita akan menambahkan ekstensi yang wajib. Kita pilih ke extension. Di sini kita membutuhkan satu extension, yaitu ekstensi C#. Pastikan kalian menginstalnya, dan ya, kalian bisa pakai versi terbaru. Dan jika kita lihat di outputnya, bagian OmniSharp Log ini bakalan jalan. Jadi di kiri bawah itu ada logo API, dan ya, indikator API itulah yang menandakan kalau Visual Studio Code ini terhubung. Jika apinya masih merah, dia bakalan menyiapkan. Jika apinya sudah berwarna putih, dia sudah siap. Dan nah, di sini adalah ciri-ciri kalau Visual Studio Code ini sudah terhubung ke Unity,
yaitu ada tulisan null reference atau referensinya dan warna kuning serta ungu. Dan kita bisa coba ketikkan sintak apakah sudah ada suggestion yang dikeluarkan oleh IntelliSense dari Net Framework tadi, dan jika ada pesan receive respon dari output OmniSharp-log, maka itu tandanya sudah terhubung. Dan ini adalah step terakhir. Ini merupakan saran atau rekomendasi dari saya, yaitu yang pertama, kalian bisa menambahkan script untuk bertindak seperti ini. Jadi kita tidak perlu mengetikkan void start, tapi kita tinggal mengetikkan start, habis itu ada suggestion start. Dan di sini lumayan membantu untuk menghindari dari kesalahan pengetikan seperti on collision enter dan lain-lain, function lain. Nah, ekstensi yang kita butuhkan yaitu adalah Unity Snippet. Unity Snippet ini berfungsi untuk autocomplete dari function-function bawaan Unity seperti start, update, on collision, enter, dan lain-lain. Dan saran yang berikutnya adalah kita akan mengaktifkan auto formatter untuk C#. Jadi kalian searching formatter sampai menemu default formatter dan atur menjadi C# di bagian setting sini. Dan satu lagi, kalian perlu mengaktifkan yaitu format on type. Kalau itu opsional ya, kalau saya memilih untuk menonaktifkan. Dan satu lagi, format ketika kita meng-save atau meng-paste. Kita cari form, di situ ada format on paste dan format on save. Jadi ketika kita menyimpan file dengan format C#, dia akan otomatis reformat kodenya. Kita akan lihat contohnya sebagai berikut. Di sini saya akan mengacak sebuah sintaknya. Misal di sini saya mengetikkan sebuah sintak atau merubahnya. Ketika saya pencet save, dia akan kembali ke format default yang disetting di Visual Studio Code. Dan ini sangat membantu ketika Anda mengkolaborasi dengan orang lain, karena setiap kali ada perubahan sedikit, misal formatnya berbeda, kita mengaktifkan auto formatter, maka ini akan sangat membantu. Kemudian di sini aku ada saran satu lagi, yaitu Unity Game Dev Bundle, di mana extension ini bakal menginstal beberapa ekstensi yang lainnya secara bersamaan untuk mendukung pengkodingan kita, seperti source code, project manager, terus habis itu ada to do dan lain-lain. Ya, itu merupakan saran dari saya. Yang pertama ada formatter, kemudian ada formatter itu ada 3 ya. Yang pertama format C# harus diaktifkan, kemudian format on paste sama format on save. Dan yang terakhir adalah menginstal package Game Dev Bundle. Dan ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Kita akan review sebentar. Yang pertama, kalian harus menginstal Visual Studio Code, kemudian setting di Unity di bagian preference, kalian ubah external editor kalian menjadi VS Code. Kemudian kalian perlu menginstal Net Framework 4.7.1 yang dev pack. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Kemudian yang terakhir
adalah saran-saran yang tadi. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.